Halo Pak Eko. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Tapi terutama perkenalkan, saya Alvin Wahidianian, kelas 10A absen 5. Ya, di sini saya mohon maaf sekali, saya em, rekamannya rada nge-lag dan juga delay mungkin. Dan di sini saya kameranya mungkin kurang kurang oke karena ini laptop lama. Ya. Ya mulai dari pembukaan Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini dikenal karena kekuasaannya yang luas dan pengaruhnya yang besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 dan sering dianggap sebagai simbol persatuan Nusantara. Nah, ini Majapahit itu bukan cuma kerajaan biasa. Jadi, kalau diibaratin sekarang, mungkin kayak negara superpower di zamannya. Ya, dari wilayahnya luas, ekonominya kuat, dan pengaruhnya keluar Nusantara. Nah, jadi ya bisa dibilang sebelum ada Indonesia, em, konsep menyatukan wilayah itu udah mulai kelihatan dari Kerajaan Majapahit ini. Lanjut. Nah, latar belakang Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Singasari. Berdirinya Majapahit nggak lepas dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat serangan Jayakatwang dari Kediri. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan. Nah, jadi kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, tapi ya ini penuh konflik dan strategi untuk membangunnya juga. Jadi waktu itu kerajaan Singasari em, runtuh karena diserang Jayakatwang. Nah, dari situ muncul dari kesempatan untuk Raden Wijaya membentuk kerajaan Majapahit. Lanjut untuk latar belakangnya. Pada saat yang sama, pasukan Mongol datang ke Jawa untuk menghukum Kertanagara. Raden Wijaya memanfaatkan situasi tersebut dengan bekerja sama dengan para pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil, Raden Wijaya justru menyerang balik pasukan Mongol hingga mereka mundur dari Jawa. Kemudian ia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertama. Nah, yang menarik ini Raden Wijaya ini bukan cuman pinter biasa ya, tapi dia tuh pinter banget dalam memanfaatkan situasi yang ada. Dia kerja sama dulu sama pasukan Mongol, tapi cuman sementara langsung mengkhianati. Nah, setelah musuhnya kalah ya jadinya Mongol diserang balik gitu. Kayak strategi temenin dulu habis itu udah selesai. Lanjut untuk masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, di sini Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahapati terkenal, yaitu Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan dan memiliki kekuatan maritim yang besar. Nah, ini um, kalau diibaratin Hayam Wuruk itu leadernya, Gajah Mada itu otaknya gitu sih. Kalau setelah saya baca-baca itu, dan di sini wilayahnya itu luas banget. Bahkan hampir seluruh Nusantara ini nunjukin kalau mereka punya sistem pemerintahan dan militer yang kuat. Lalu kita masuk ke Sumpah Palapa. Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu janji untuk tidak menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah ini menjadi simbol tekad kuat dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Melalui usaha tersebut, banyak daerah berhasil dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, isi Sumpah Palapa ini berisi lamun hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Nah, ini tuh
emang terkenal banget sama Sumpah Palapanya. Jadi dia tuh bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin bilangnya tuh mungkin aku nggak bakal nyantai-nyantai sampai aku bisa masuk ke PTN yang aku inginkan atau mungkin ke pekerjaan yang diinginkan gitu. Tapi ya ini kayak versi ekstrimnya yaitu menyatukan wilayah dulu gitu. Nah, dan ternyata emang sumpahnya itu dia wujudkan sehingga terbentuk Indonesia sekarang juga gitu. Lalu untuk kehidupan masyarakat di sana, masyarakat Majapahit menganut agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Struktur pemerintahan tersusun dengan baik, mulai dari raja hingga pejabat daerah. Perekonomian berkembang pesat melalui perdagangan antar pulau dan internasional. Selain itu, dari seni, sastra, dan budaya juga berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini di Majapahit ini yang katanya kan di Majapahit masyarakatnya hidupnya cukup maju dan agama Hindu dan Buddha itu berdampingan dengan toleransi yang sangat tinggi. Jadi, walaupun beda kepercayaan, mereka itu bisa tetap hidup rukun. Walaupun itu tuh mereka tuh mungkin punya kebudayaan yang berbeda-beda dan juga tata cara agama yang berbeda-beda. Nah, tapi ya sebenarnya ini relevan sampai sekarang karena di pulau kita memang banyak keberagaman, seperti keberagaman eh, agama, gaya, tradisi, dan eh, cara hidup masing-masing begitu. Ya, selain itu perdagangannya itu juga berkembang pesat karena ya letaknya yang strategis, mulai dari perdagangan antar pulau itu aja udah sangat berpengaruh terhadap em, kehidupan masyarakat-masyarakat di sana, terus juga sampai internasional, berarti itu sampai ke luar negeri yang dimana pasti pendapatannya juga sangat besar dan juga berdampak sangat sangat-sangat besar untuk kerajaan Majapahit pastinya. Mari kita lanjut. Masa-masa kemunduran Majapahit. Nah, kemunduran Majapahit ini dimulai setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ya, anggap aja seperti pemimpin dan otaknya itu sudah wafat. Ya, di sini akhirnya terjadi konflik internal seperti Perang Paragrad yang melemahkan kekuasaan kerajaan. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir juga mengurangi pengaruh Majapahit. Akhirnya Majapahit mengalami kemunduran dan runtuh pada sekitar abad ke-16. Nah, ini kan yang kata-katanya setiap kejayaan pasti ada akhirnya. Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Masalah utamanya justru dari internalnya langsung, yaitu konflik perebutan dan kekuasaan. Ditambah lagi muncul kerajaan Islam di pesisir yang pelan-pelan menggantikan pengaruhnya Majapahit. Jadinya eh, mungkin kalau tidak ada yang menjurnalkan Majapahit benar-benar tidak akan terlihat dari buku-buku sejarah. Lanjut kita ke peninggalannya. Peninggalan-peninggalannya itu ada 4. Yang pertama ada Kitab Nagara Kertagama dari Mpu Prapanca. Lalu ada Kitab Sutasoma dari karyanya Mpu Tantular. Lalu yang ketiga ada berbagai candi seperti Candi Penataran dan Candi Tikus dan masih banyak candi lainnya sebenarnya. Tapi saya mengambil 2 contohnya saja yang saya cari. Lalu yang keempat itu adalah semboyan yang hingga sekarang masih relevan dan masih digunakan oleh kita para generasi muda, baik generasi tua juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi semboyannya ini dibuat oleh Kerajaan Majapahit yang dimana hingga sekarang memang masih digunakan karena kita Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh dengan perbedaan, keberagaman, dan itu menjadi identitas bagi negara-negara kita. Ya, walaupun udah runtuh, Majapahit masih meninggalkan banyak-banyak banget peninggalan yang mungkin sudah kita temui, tapi ada mungkin yang belum kita ketemui juga. Contohnya seperti kitab Negara Kertagama dari
dan Sutasoma yang jadi sumber sejarah penting buat kita sekarang. Dan yang paling terkenal itu ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sampai sekarang masih dipakai di Indonesia. Ya lumayan keren karena peninggalannya masih kepakai ratusan tahun kemudian. Jujur em, berarti memang sangat berpengaruh bagi kita warga Indonesia. Nah, ini ada daftar pustaka. Saya mengambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Buku Sejarah Indonesia. Eh, di sini saya ngambil dari e-paper myedisi.com dan di situ ketika saya membaca-baca lumayan banyak karena pertama berisi mengenai informasi-informasi mengenai pengertian dan juga em, seperti kemundurannya, lalu peninggalan-peninggalannya juga ada. Lalu juga di Wikipedia saya pun menemukannya juga dan juga latar belakang dari Kerajaan Majapahit seperti cerita-cerita Raden Wijaya dan saya menyimpul-nyimpulkan mengenai cerita-ceritanya. Di sini saya untuk Wikipedia awalnya saya mencoba-coba dari ChatGPT lalu diberikan source-nya dan saya langsung mencari gitu. Sekian dari saya Alvino Hidanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.